Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang financial management yang beranggotakan Rizky Sanjaya dengan NIM 215211113, Fitri Kurniawati dengan NIM 215211121, dan terakhir Isma Mudi Haris Asyari dengan NIM 215211127. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan, financial management dapat didefinisikan sebagai pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk mencapai tujuan keuangan. Contohnya yang paling umum pada struktur organisasi bisnis komersial. Pengertian manajemen keuangan menurut Business Dictionary mendefinisikan financial management meliputi perencanaan, pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter organisasi. Konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajer keuangan adalah seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Untungnya, perilaku investor paling sukses seperti Warren Buffett dan Peter Lynch menyampaikan banyak atribut yang sama. Yang pertama, fokus pada realita ekonomi, bukan realita akuntansi. Yang kedua, memperhitungkan biaya kehilangan uang. Yang ketiga, diversifikasi investasi baik. Yang keempat, diperlukan return follow risk. Selanjutnya yaitu investasi nilai aset. Ada 11 hal dalam menginvestasikan nilai aset. Yang pertama yaitu nilai waktu dari uang. Waktu adalah uang. Kata Benjamin Franklin, dolar yang diterima hari ini dapat diinvestasikan untuk tahun depan untuk mengembalikan dolar plus beberapa nilai tambah. Dengan demikian, menerima dolar hari ini lebih berharga daripada menerima dolar 1 tahun mulai sekarang. Yang kedua yaitu nilai masa depan. Untuk mengetahui berapa dolar yang diinvestasikan hari ini akan bernilai 1 tahun dari sekarang, yaitu temukanlah nilai masa depan, mempertimbangkan bahwa pada akhir tahun kita akan menerima dolar kembali. Ditambah keuntungan kembali, pengembaliannya dihitung dengan menggalikan suku bunga jika kami menginvestasikan obligasi. Misalnya, kali jumlah yang diinvestasikan pada akhir tahun, kami akan menerima kembali 1 plus R kali investasi awal. Nilai sekarang yang lebih menarik bagi sebagian besar pembuat keputusan adalah nilai hari ini dari beberapa nilai masa depan, karena biaya peluang yang tersembunyi pada hampir semua investasi yang dilakukan seseorang diperlukan untuk mencatat nilai waktu dari uang. Arus kas gratis. Ketika menganalisis peluang investasi dalam suatu perusahaan, nilai dari investment sama dengan nilai diskon dari arus kas masa depan yang diharapkan tanpa pengeluaran jumlah. Ini disebut nilai sekarang bersih atau NPV. Rata-rata tertimbang biaya modal, biaya hutang, sama dengan biaya bunga yang harus dibayar perusahaan untuk meminjam dana baru, yang juga sama dengan tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh investor untuk membeli obligasi perusahaan. Drivers OVB Value Creation. Contoh investasi mesin NPV positif menimbulkan pertanyaan tentang sumber penciptaan nilai. 4 faktor menentukan sejauh mana suatu investasi kreator destroys nilai. Yang pertama, tingkat pengembalian investasi internal. Yang kedua, tingkat pengembalian yang diminta investor. Yang ketiga, ada investasi dalam proyek. Yang terakhir, panjang umur proyek. Untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi untuk menciptakan atau menghancurkan nilai, pertimbangan kasus tematik yang disajikan dalam pameran. Penciptaan dan peniadaan nilai. Nilai yang diciptakan oleh spirit positif akan dihancurkan oleh spirit negatif, akan memperpanjang umur proyek,
dan meningkatkan proporsi arus kas yang diinvestasikan kembali dalam proyek dan memperkuat penciptaan atau penghancuran nilai. Menilai masalah hutang. Utang merupakan dana pinjaman perusahaan yang biasanya berupa obligasi jangka panjang dan instrumen utang lainnya, dan instrumen utang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan cenderung berusaha untuk mengoptimalkan struktur modal mereka untuk mencapai fleksibilitas dan kondisi keuangan yang lebih sehat dan kuat. Menemukan campuran utang dan ekuitas yang optimal. Pengabaian contoh obligasi menunjukkan penghematan pajak pada pembayaran bunga akan mempengaruhi NPV dari sudut pandang rumah sakit. Sebagai contoh, pembayaran bunganya adalah atas biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, yang berarti bahwa pemerintah mengsubsidi biaya untuk rumah sakit Anda dari masalah obligasi ini. Manfaat dari subsidi ini juga harus keputusan Anda. Subsidi biaya utang. Kesimpulan di bawah prinsip berpikir seperti investor. Akankah bahwa perusahaan harus meminjam ke pangkalnya? Karena lebih banyak meminjam berarti lebih banyak NPV positif. Masalah dengan kesimpulan ini adalah semakin banyak meminjam meningkatkan resiko bahwa perusahaan akan kembali ke arah semula atas pembayaran hutangnya, atau default berarti tidak dapat membayar bunga atau jadwal utama. Kesimpulan, bisnis kaya akan kompleks. Penggunaan model ekonomi dan lanjutan menggunakan metode kuantitatif muncul untuk kompleksitas. Keuangan berpendapat bahwa pemikiran sebagai investor merupakan titik keberangkatan yang sangat baik. Dengan berpikir seperti investor, satu peningkatan kemungkinan sukses. Konsep MBA dalam tindakan. Selama beberapa dekade terakhir, telah ada langkah mantap oleh perusahaan Amerika mengadaptasi teknik keuangan modern yang dijelaskan dalam bab ini. Misalnya, pemimpin survei yang diakui dalam keuangan perusahaan, buku teks keuangan, dan perusahaan konsultan mengungkapkan tingkat keselarasan yang tinggi antara teori dan praktik keuangan. Manajemen keuangan dan kurikulum MBA. Kursus manajemen keuangan merupakan andalan hampir semua kurikulum program teratas oleh jajak pendapat Business Week 2008, memiliki manajemen keuangan dan mata kuliah prinsip keuangan lainnya sebagai bagian dari kurikulum. Kursus pertama memiliki fokus pada penciptaan nilai, dan semuanya mengambil sudut pandang point of view. Karir MBA di keuangan. Kursus keuangan dalam kurikulum MBA, yaitu ada sekolah bisnis di Universitas Pennsylvania, Universitas Chicago, Universitas Columbia, Universitas Barat Laut atau Kellogg, Universitas Harvard, Universitas Virginia. Terima kasih telah menyimak presentasi melalui video YouTube dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan bertanya di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.